Ya sekarang sawit itu kan minyak nabati dunia. Jadi di samping kelapa sawit masih ada minyak soya, kacang kuning, ada minyak bunga matahari, sehingga akhirnya pasarnya itu mengikut pasar dunia. Dan memang pelan-pelan sekarang portofolio minyak sawit di dunia makin naik. Tapi kan faktor yang mempengaruhi harganya ya itu pasar internasional. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Bagaimana meyakinkan petani bahwa itu faktor harga minyak harga CPO dunia, harga dunia? Ya, memang ini kan karena dia kan CPO itu diperdagangkan di dalam banyak bursa. Ada 2 bursa yang cukup bisa jadi referensi. Yang satu di Rotterdam, Belanda, satu lagi Kuala Lumpur. Indonesia juga punya, tapi bursa kita masih belum tumbuh. Jadi biasanya yang jadi acuan itu bursa komoditi di Kuala Lumpur atau bursa komoditi yang ada di Rotterdam, Belanda. Pak, sebenarnya harga sawit sekarang berapa, Pak? Kalau pada level pabrik itu kan tadi saya sudah sampaikan di atas Rp1.000. Di atas Rp1.000. Jadi perbedaan harga di beberapa wilayah kenapa bisa terjadi sangat tajam? Persisnya kita tentu tidak tahu. Tapi seharusnya petani itu bisa berhubungan langsung dengan PKS, pabrik kelapa sawit, sehingga akhirnya tidak terjadi gap harga yang terlalu besar. Dan juga petani juga harus melihat kita ada harga penetapan. Jadi Dinas Perkebunan Aceh itu per 2 minggu sekali mengeluarkan daftar harga TBS. Per 2 minggu sekali. Jadi itu bisa dijadikan referensi, bisa dijadikan dasar. Dan di situ tentu nggak ada angka 600 itu. Tadi disebutkan kan tadi disebutkan persoalan yang paling mendasar itu kan karena pengaruh harga dunia. Nah, kenapa pengaruh harga dunia itu berpengaruh kepada lokal? Karena ketidakmampuan kita untuk meng-create inovasi-inovasi ataupun industri-industri turunan yang itu bisa menjamin stabilitas harga. Makanya arah ke depan kalau kita lihat harus pemerintah bersama swasta itu harus memikirkan bagaimana menciptakan produk-produk yang bisa meningkatkan nilai tambah, dan itu dinikmati oleh petani, bukan hanya nanti perusahaan besar, tapi nilai tambah itu bagaimana dibuat. Makanya saya sarankan dia ada klaster. Klaster itulah yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Tapi kalau kita bicara nilai tambah skala besar, itu hanya dinikmati oleh pengusaha, akan memperbaiki kinerja. Kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah daerah gimana, Pak? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang sudah ada penetapan harga dasar, ya. Nah, coba persoalannya di lapangan kan belum jalan. Nggak dipatuhi berarti ya, Pak? Iya, karena apa? Karena tetap yang belinya kan pengusaha gitu. Pengusaha dia juga akan menyesuaikan dengan harga pasar ekspor tentunya. Nah, mungkin mereka akan rugi beli di atas, tapi nanti nyatakan harga jual rendah. Oke, makasih.